Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan strategi yang telah saya buat, yaitu mengenai cara berbicara atau menyampaikan sebuah cerita yang dimana di sini setiap saya menyampaikannya berbicaranya terlalu cepat. Strategi yang pertama, yang tadinya saya menyampaikan dalam waktu 3 menit, saya akan berusaha menyampaikan secara jelas dalam durasi menjadi dari 3 menit menjadi 5 menit. Cerita yang akan saya bawakan di sini mengenai semut dan beruang. Pada suatu hari, Berry, seekor beruang yang berada di sebuah mata air, yang dimana pada setiap harinya mata air itu selalu berisi dengan penuh. Suatu ketika ada rombongan semut yang ingin mencari air minum atau mau mencari minum di mata air, yang dimana mata air itu setiap harinya digunakan oleh si Berry beruang. Pada saat itu, Berry beruang berpikir bahwa mata air yang setiap hari saya gunakan ini lama-lama akan bisa habis karena ulah si semut. Maka ketika si Berry beruang melihat semut yang sedang berjalan menuju mata air tersebut, Berry beruang berteriak, "Semut, berhenti! Kamu mulai hari ini tidak boleh menggunakan mata air yang ada di sini. Untuk besok pagi, kamu tidak boleh lagi ke sini." Si semut cuman terdiam dan tertunduk dan tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh si Berry beruang. Akhirnya, semut hitam pun berjalan di bawah daun-daun kering, lalu pergi meninggalkan Berry beruang tersebut. Akhirnya, semut hitam pun bersembunyi di bawah daun-daun tersebut. Si Berry beruang merasa jengkel. "Semut, kamu tidak usah bersembunyi. Tidak ada gunanya kamu bersembunyi, karena aku akan bisa menemukanmu," kata si Berry beruang. Namun si semut tetap tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh si Berry beruang. Karena semut juga merasa jengkel, akhirnya semut pun menjawab, "Hei beruang, kenapa kamu sangat pelit sekali? Padahal air yang ada di mata air ini sangat banyak dan bisa untuk minum ribuan beruang bisa kenyang. Kenapa kamu pelit sekali?" Kata si semut. "Kamu tidak usah banyak bicara, semut. Pokoknya mulai hari ini, semua semut tidak boleh mengambil air di mata air ini," kata Berry beruang dengan sangat marah. Akhirnya si semut hitam pergi bersembunyi di bawah daun-daun kering lagi. Karena bayi-bayi semut yang di lembah kehausan menanti semut hitam pulang membawa air, ternyata si semut hitam tidak pulang ke rumah. Akhirnya bayi-bayi semut yang ada di lembah tadi pergi ke mata air. Mereka berbaris seperti benang yang ada di atas rumput. Setelah di jalan, maka si bayi-bayi semut itu bertemu dengan tupai.
Tupai tersebut mengatakan kepada bayi-bayi semut, "Semut, saudaramu semut hitam tadi habis berkelahi dengan beri beruang. Katanya, kamu tidak boleh lagi mengambil air di mata air ini. Kalau kamu tetap mengambil air di mata air ini, kata beri beruang, kamu akan dicakarnya." Bayi-bayi semut itu pun tetap akan mengambil air di mata air itu. Setelah sampai di dekat pohon oak yang sudah tua, bayi-bayi semut itu menggali tanah di bawah sarang beri beruang. Nah, saat mereka menggali tanah tersebut, bertemulah dengan seekor tikus tanah. Dan tikus tanah pun bertanya kepada semut-semut tersebut, "Hai semut, apa yang sedang kamu lakukan?" Tanya si tikus tadi. "Kami semua di sini akan membuat lubang. Lubang ini akan kami gunakan untuk menjebak beri beruang supaya mereka bisa terjebak dan masuk ke dalam lubang ini." Akhirnya semut pun membantu. "Kalau begitu saya akan membantumu, semut, karena aku dulu juga pernah dilarang oleh beri beruang. Maka hari ini aku ingin membantumu supaya kamu bisa membuat jebakan untuk beri beruang." Akhirnya semut dan tikus tanah pun mereka bekerja sama untuk membuat lubang sebagai jebakan si beri beruang tersebut. Nah, mereka lakukan selama 10 hari 10 malam. Jadi para semut, bayi-bayi semut tadi bekerja sama dengan tikus tanah untuk membuat lubang tadi. Setelah pada hari ke-10, pulanglah beri beruang ke sarangnya, yang dimana di bawah sarang beri beruang itu sudah dibuat sebuah lubang oleh si semut dan tikus tanah. Akan tetapi si beri beruang tidak merasa curiga bahwasanya para bayi semut telah membuat lubang di bawah sarangnya. Akhirnya pada suatu hari, tepatnya pada hari ke-10, si semut dan tikus membuat lubang, bahkan lubangnya udah selesai. Si beri beruang pulang kembali ke sarangnya. Mereka menggumam karena merasa jengkel, tidak bisa mencakar-cakar semut yang sudah mengambil air di mata air itu. Sambil marah-marah, "Hari ini aku sudah kenyang, aku sudah minum, sudah makan, tapi aku masih jengkel," kata si beri beruang, "karena aku belum bisa mencakar-cakar semut hitam yang sudah mengambil airku," gumam si beri beruang. Nah, ketika dia sambil berbicara menggumam, kakinya menghentak ke sarangnya. Akhirnya tanah yang dihentakkan tadi jebol. Maka beri beruang masuk ke dalam lubang itu. Dan akhirnya beri beruang selamanya di dalam lubang itu. Karena kalau tidak ada orang yang membantunya, beri beruang tidak akan bisa keluar dari lubang itu. Dan akhirnya para semut bisa hidup tenang tanpa ada yang mengganggu lagi. Akhirnya semut-semut pun hidup bebas di hutan itu
bebas mencari makan. Itulah cerita mengenai semut dan beruang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.